Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-91 dan juga spoiler manga Ragnarok God Apocalypse atau Dewa versus Dewa chapter 1 yang berjumlah 80 panel. Tapi masih spoilernya ya, dimana spoilernya agak terlambat dan malah Sensei baru bahas kali ini. Dan ini jujur saja semakin seru. Di Record of Ragnarok kita akan diperlihatkan kita Souji dalam penampilan iblisnya dan bahkan mengeluarkan potensi aura iblis yang hampir mirip dengan Kyuubi di Naruto. Selain itu juga kita di manga Dewa versus Dewa sendiri diperlihatkan bahwa di situ merupakan pertandingan menentukan dewa terkuat yang menantang Dewa Zeus sebagai pemimpin Valhalla setelah diumumkannya pertarungan mematikan antara dewa versus manusia. Jadi seru apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu Okita Souji yang mulai memaksimalkan potensinya dengan mengeluarkan aura iblisnya. Nampak di situ aura iblis Okita Souji keluar dan bisa dilihat oleh semua orang. Aura berwarna merah menyala seperti aura Kyuubi milik Naruto. Semuanya yang melihat penampilan Okita Souji sungguh terkejut, bahkan tidak percaya bahwa Okita Souji memiliki kemampuan iblis seperti itu. Para petarung Shinsengumi pun yang melihatnya terkaget, malah tidak percaya Okita Souji memiliki kemampuannya. Tapi Kano Isami yang sangat dekat dengan Okita Souji mengatakan bahwa sebenarnya Okita Souji sudah memiliki kemampuan itu semenjak di dunia. Hanya saja kemampuannya dibatasi akibat penyakitnya tersebut, sehingga Okita Souji tidak bisa mengeluarkan potensi asli dari dirinya sendiri. Yang ada kemungkinan nih minasan bahwa Valkyrie milik Okita Souji hampir mirip dengan milik Raiden Tamimon. Kenapa demikian? Kita bisa lihat juga ya, Valkyrie Raiden Tamimon sendiri dibuat untuk bisa mengontrol otot Raiden Tamimon, sedangkan Valkyrie milik Okita Souji dibuat untuk bisa menekan kemampuan tubuh lemah milik Okita Souji agar bisa membuat Okita Souji membangkitkan dan memaksimalkan kemampuannya. Dan ini masih spekulasi ya minasan, karena sampai sekarang Valkyrie milik Okita Souji masih belum bisa diperlihatkan. Oke, lanjut minasan. Setelah itu, kita bisa melihat Okita Souji pun yang melompat-lompat dengan sangat cepat sampai-sampai semua orang mengira bahwa Okita Souji bisa terbang. Kemudian dari situ, Okita Souji mulai menyerang Susanoo no Mikoto dengan sangat cepat. Bahkan Susanoo sendiri sangat terkejut melihat kemampuan milik Okita Souji yang sangat bagus. Susanoo pun di sini mulai menahan serangan setiap dari Okita Souji. Bahkan Susanoo pun hampir tidak bisa menangkis serangan Okita Souji. Hingga pada akhirnya Susanoo pun makin terpojok. Dia sendiri bahkan terluka parah akibat serangan milik Okita Souji. Dan dari situ Susanoo sambil kelelahan memasang kuda-kuda dan akan menggunakan jurus yang sama yang ia gunakan kepada Okita Souji di awal pertarungan. Dan dia pun bilang bahwa tekniknya dia kali ini pasti tidak akan bisa dihindari oleh Okita Souji. Dan panel pun selesai. Nah, minasan, selain itu kita pun diperlihatkan nih panel bonus di mana para sahabat Dewa Shiva yaitu para dewa India datang menjenguk Shiva sambil menghiburnya dalam masa perawatan. Terdapat sebuah kecelakaan di antara mereka. Eits, belum selesai minasan, kita lanjut ke spoiler manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse atau Dewa versus Dewa. Yuk kita gaskan di chapter pertamanya. Inilah dia spoilernya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Dewa Zeus yang kembali mengumpulkan para dewa dari seluruh pantheon setelah Brunhild mengumumkan untuk mengadakan pertarungan akhir antara dewa versus umat manusia. Dari situ, setelah Zeus mengumumkan banyak pro kontra dari para dewa akan keputusan yang diambil oleh Zeus selaku pemimpin Dewan Valhalla. Dari situ, salah satu dewa Persia kuno tidak setuju akan pertarungan tersebut yang ditentukan oleh Zeus para petarungnya. Dan dewa itu adalah Dewa Aura Mazda, dewa dari Persia kuno. Dia pun mengatakan bahwa
itu tidak adil karena mereka pun ingin ikut serta dalam pertarungan tersebut. Kemudian salah satu dewa Mesir pun turun dan dia adalah Dewa Ra, sang dewa matahari dari Mesir. Bahkan dia sendiri mengancam Dewa Ares dan berhasil mengalahkan Ares pada saat Ares menghalangi dirinya untuk maju kepada Zeus dengan mengatakan, "Apa kau yakin dengan ini semua, Zeus?" Nah, karena banyak tekanan dari para dewa, di mana dewa yang lain ingin ikut serta dalam pertarungan ini, pada akhirnya Zeus pun mengumumkan untuk adanya pertarungan penentuan 12 dewa yang akan layak bertarung melawan Zeus. Dan siapa yang bisa mengalahkan Zeus, dia berhak memimpin Valhalla dan merubah regulasi tersebut. Para dewa pun yang akan bertarung melawan umat manusia, dan dari situ Zeus mengumumkan pertarungan dewa versus dewa untuk membuktikan siapa dewa terkuat yang ada di sini. Kemudian dari situ, pada saat mendengar hal tersebut, para dewa terkejut. Kita diperlihatkan beberapa dewa baru, yaitu Dewa Morrigan dari mitologi Celtic, Dewa Ra dari Mesir, Dewa Indra dari India, Sun Wukong dari China, Neza atau Nacha dari Cina. Bahkan ada dewa-dewa lain yang belum diketahui ingin berpartisipasi dalam pertarungan ini. Dan kemudian tiba-tiba saja ada salah satu dewa setengah manusia nih yang datang dan langsung menentang Zeus. Dia adalah Cuchulainn, sang pahlawan setengah dewa dari mitologi Celtic atau Irlandia. Cuchulainn mengatakan bahwa dirinya ingin berpartisipasi di pertarungan ini, lalu menentang Zeus dengan mengatakan bahwa bila dirinya yang memenangkan pertandingan ini, maka tahta Zeus harus diserahkan kepadanya. Dan ini membuat semua orang terkejut, khususnya para dewa Yunani. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa Ra nampak kesal akan kelakuan anak setengah dewa ini. Dan dia berkata, berani-beraninya menantang dewa tertinggi. Bahkan di sini dia sendiri tidak melihat aku yang ada di sampingnya. Namun Cuchulainn malah menantang Ra dengan mengatakan, "Apa kau tidak yakin dengan kemampuanmu, wahai dewa? Dan apa kau takut kepadaku?" Dan dari situ Ra makin emosi. Namun sebelum mereka berdua berkelahi, nampak Zeus yang melerai, dan Zeus pun akan membuat bagian pertandingan bagi para dewa yang ingin ikut serta dalam pertarungan ini. Setelah itu, singkat cerita, bagan pun mulai dikeluarkan oleh Dewa Zeus beserta lawan bertarungnya. Dan kita bisa melihat, sudah ada 16 peserta yang akan ikut bertarung dalam pertarungan dewa versus dewa. Dan mereka adalah babak pertama, yaitu Cuchulainn dari mitologi Celtic melawan Dewa Ra, sang dewa matahari dari mitologi Mesir. Bagian kedua, kita diperlihatkan Sun Wukong dari mitologi Cina versus Prometheus, sang dewa matahari dari mitologi Yunani. Kemudian setelah itu kita bisa melihat Suzaku, sang dewa dari Jepang, melawan Dewa Indra dari mitologi India. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat Neza. Dia sendiri merupakan dewa dari mitologi Cina berhadapan dengan Morrigan, sang dewi perang dari mitologi Celtic. Kemudian kita melanjut lagi ke atas, yaitu ada Ahura Mazda. Dia sendiri melawan Muramasa, sang dewa pandai besi dari Jepang. Kemudian dari situ kita pun bisa melihat lagi ada Enma Daioh, yaitu sang iblis dari mitologi Buddhism melawan Shinigami, sang dewa kematian dari mitologi Jepang. Kemudian dari situ juga ada beberapa iblis yang ikut join dalam pertarungan ini. Dan dia adalah Leviathan, sang iblis lautan dari mitologi Ibrania, melawan Belial, sang iblis dari mitologi Ibrania. Kemudian setelah itu kita bisa melihat lagi pertarungan selanjutnya, yaitu ada Surtur, sang iblis dari mitologi Nordik, melawan Hydra, sang iblis berkepala 8 dari mitologi Yunani. Dan itulah daftar-daftar peserta pertarungan Ragnarok, dewa versus dewa yang akan memperebutkan tahta milik Dewa Zeus. Dan di sini kita pun tidak diperlihatkan ya para petarung umat manusia dan juga dewa yang bertarung di komik Record of Ragnarok aslinya, karena di sini Zeus menyarankan itu berbeda dengan yang sekarang. Jadi kita bisa tahu ya bahwa di sini di Ragnarok ada kemungkinan Zeus tidak kalah oleh para dewa-dewa ini, karena dewa-dewa ini tidak ada yang masuk ke kategori para dewa yang ikut serta melawan umat manusia. Oke minasan, lanjut. Setelah pengumuman itu, ronde pertama pun dimulai, di mana kali ini wasitnya bukanlah Heimdall, melainkan dia adalah murid Heimdall yang akan memandu pertandingan ini. Dan babak pertama dari dewa versus dewa adalah Cuchulainn dari mitologi Celtic melawan Dewa Ra, sang dewa matahari dari mitologi Mesir. Nah, pada saat itu
Ketika cucu Lane masuk, cucu Lane diremehkan oleh semua dewa karena dirinya merupakan dewa setengah manusia yang berani datang dan menantang para dewa. Namun cucu Lane dengan pedenya memasuki pertandingan dan bahkan menantang Dewara secara langsung. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler Manga Record of Ragnarok chapter ke-91 dan juga Manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse, Dewa versus Dewa chapter 1 yang berjumlah 80 panel. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan spoiler kali ini? Apakah makin seru dan juga makin memicu adrenalin kalian untuk Manga Record of Ragnarok spin-off ini yang mana dewanya sangat banyak banget. Ada dewa dari Persia kuno, dari Mesir, dari Celtic, dan bahkan Cina kita tambahan lagi. Dan juga ada iblis-iblis yang ikut serta dalam pertarungan ini untuk memperebutkan tahta milik Dewa Zeus. Jadi langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya. Dan untuk full round-nya seperti biasa, saya akan bahas di tanggal 28 dan juga di tanggal 29 nanti. Jadi, selalu tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!